Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-109. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita masih tentang ketauhidan, khususnya interaksi antara Sang Pencipta dengan makhluk. Bagaimana hubungan keduanya, bagaimana posisinya, dan bagaimana menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya adalah zat yang meliputi segala makhluknya. Ini adalah kajian ketauhidan yang sangat mendalam, yang kalau tidak kita klarifikasi secara mendetail bisa memunculkan salah persepsi. Karena itu kita mengambil sejumlah episode untuk memperjelas ajaran ketauhidan yang sangat mendalam ini dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di episode yang lalu kita telah membahas sebuah tema, sebuah topik yang sangat menarik, yang sangat mendalam, yaitu bahwa segala yang ada dan tidak ada sesungguhnya berada di dalam keberadaan eksistensi Allah. Dua hal yang kita bahas pada waktu itu, yang pertama adalah bahwa Allah itu bersifat mutlak, ada, maha ada. Sedangkan makhluk bersifat relatif, awalnya tidak ada dan kemudian diadakan oleh Allah dan kemudian ditiadakan kembali. Tetapi keberadaan makhluk dan ketiadaan makhluk semuanya itu diliputi oleh Allah, sehingga disebut makhluk yang ada ini kemudian ditiadakan dan dikembalikan kepada Allah sebagai sumber dari segala eksistensi yang ada ini. Itu adalah poin yang pertama yang kita bahas di episode yang lalu. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang penciptaan jagat raya yang dimulai dari keseimbangan statis atau juga disebut sebagai kesetimbangan. Kemudian dikarenakan Allah memasukkan energi penciptaan, maka keseimbangan statis yang disebut sebagai kesetimbangan itu menjadi berdinamika. Sehingga alam semesta mengembang dalam keseimbangan juga, tetapi disebut keseimbangan dinamis. Oke, hal ini sudah kita bahas dari sudut pandang saintifik maupun dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Yang kemudian menarik, masih memunculkan pertanyaan di dalam forum kita, mempertanyakan terkait dengan ada dan tiada di dalam Allah itu, kaitannya dengan eksistensi makhluk dan eksistensi Allah. Lantas dipertanyakan oleh salah seorang kawan kita di dalam forum terkait dengan apakah makhluk ini diciptakan oleh Allah ataukah diciptakan dari diri Allah. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, sangat mendalam, dan perlu kita klarifikasi. Untuk itu saya kutipkan pertanyaan dari kawan kita supaya jelas apa yang dimaksudkan dan kawan-kawan semuanya bisa ikut memahami apa yang dipertanyakan itu. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak AM, soal keseimbangan dan kesetimbangan clear. Yang belum clear adalah soal keberadaan dan ketiadaan. Ungkapan keberadaan dan ketiadaan berada di dalam Allah dapat saya pahami, walau pernyataan itu cukup rawan dan berpotensi untuk terjadinya multitafsir. Segalanya diciptakan dari ketiadaan dapat saya pahami, karena ternyata ungkapan ini disampaikan menurut versi Pak AM sendiri yang berbeda dengan versi pada umumnya. Yang perlu diklirkan adalah pernyataan bahwa segalanya berasal dari yang ada. Yang Pak AM maksud berasal itu, apakah diciptakan dari yang ada atau diciptakan oleh yang ada? Ilustrasi, roti itu berasal dari pabrik
ataukah roti itu berasal dari terigu? Dari keseluruhan narasi yang Pak AM bangun, saya menangkap bahwa Pak AM punya pandangan roti berasal dari terigu. Saya harap penangkapan saya salah, tapi jika penangkapan saya benar, diskusi ini belum selesai. Jadi kalau kita ringkaskan pertanyaan kawan kita ini adalah, satu, dia mempertanyakan atau ingin dapat ketegasan. Apakah makhluk ini diciptakan oleh Allah? Ataukah yang kedua, makhluk ini diciptakan oleh Allah dari diri Allah sendiri? Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kemudian dibikin analoginya. Roti berasal dari pabrik ataukah roti dibuat dari terigu? Oke, sahabat sekalian, kita klarifikasi, kita bahas, kita kaji bagaimana Al-Quran dan kemudian ilmu pengetahuan menjelaskan tentang eksistensi Sang Pencipta dengan yang diciptakan itu. Ketika pertanyaan itu dipertanyakan kepada saya, apakah makhluk itu diciptakan oleh Allah? Dan apakah makhluk itu berasal dari Allah? Maka jawaban saya adalah kedua-duanya benar. Statement yang pertama bahwa Allah atau makhluk diciptakan oleh Allah sudah pasti benar. Karena ayatnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, termasuk segala yang hidup di planet bumi ini dan kemudian kita semua manusia. Seluruh makhluknya diciptakan oleh Allah. Pernyataan yang benar. Yang kedua, apakah semua ini berasal dari Allah? Maka saya mengatakan ini juga sebuah pernyataan yang benar. Karena ternyata Al-Quran juga menceritakan dalam banyak ayat yang nanti akan kita kaji lebih detailnya. Tetapi secara umum kita mendapatkan informasi bahwa semua makhluk ini awalnya tidak ada dan kemudian diadakan dan semuanya bakal kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kemudian semuanya bakal kembali kepada Allah. Kenapa? Karena semua makhluk ini berasal dari eksistensi Allah. Tetapi ketika dianalogikan dengan roti buatan pabrik sama roti berasal dari bahan terigu, nah disinilah memunculkan kekurangtepatan analogi dan merancukan secara ketauhidan. Karena bukan begitu yang digambarkan oleh Al-Quran. Ada dua kelemahan terkait dengan analogi itu. Yang pertama, ketika roti digambarkan berasal dari terigu, maka di situ memunculkan persepsi bahwa roti itu memiliki sifat masih sama dengan terigu. Dengan kata lain, ketika dikatakan makhluk berasal dari eksistensi Allah, tiba-tiba kita terjebak bahwa makhluk itu sama dengan Allah. Dikarenakan analoginya adalah roti dari terigu. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Allah dengan makhluk tidak sama. Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah. Dan bahkan dengan sangat jelas Al-Quran mengatakan bahwa Sang Khalik itu tidak bisa disetarakan dengan makhluk yang diciptakannya. Allah berfirman dengan sangat jelas dalam surat Al-Ikhlas misalnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak setara dengan apapun. Tidak ada yang bisa disetarakan dengan eksistensi Allah itu. Jadi ketika kita mengatakan roti atau menganalogikan roti dari terigu, itu menyetarakan, analoginya yang salah. Ya, ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas yang mengatakan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Satu. Yang kedua, bahkan Allah mengatakan tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun apapun yang menyerupai eksistensinya. Sehingga sekali lagi kita kemudian mendapatkan kesimpulan, dapat gambaran
bahwa analogi roti berasal dari terigu untuk menggambarkan makhluk dengan Allah itu adalah analogi yang tidak tepat. Ini adalah kelemahan yang pertama dari analogi itu. Yang kedua, ketika dianalogikan roti berasal atau dibuat oleh pabrik, ini juga memunculkan satu jebakan pemahaman ketauhidan. Karena akan memunculkan pertanyaan, ketika roti ini dibuat oleh chef atau dibuat oleh pabrik, lantas kita bertanya, bahannya dari mana? Katakanlah dari tepung terigu. Terigunya dari mana? Pasti bukan dari chef itu, dari pihak yang lain lagi. Nah, ini tentu tidak bisa menjelaskan statement-statement di dalam Al-Quran bahwa seluruh yang ada, makhluknya itu berada di dalam diri Allah, diliputi oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berasal dari luar Allah. Karena Allah itu adalah final, mutlak, meliputi segala yang ada, bahkan segala yang tidak ada. Yang syahada, yang kita bisa buktikan, maupun yang gaib, yang kita tidak bisa mengamati, mengobservasi, dan membuktikannya. Pokoknya Allah itu digambarkan oleh Al-Quran adalah sebuah eksistensi mutlak yang meliputi segalanya. Maka terkait dengan analogi tadi, ketika digambarkan seakan-akan makhluk diciptakan oleh Allah dan bukan berasal dari eksistensinya, lantas kita menduga atau memiliki pikiran bahan baku makhluk ini berarti dari yang selain Allah. Nah, kesalahannya ada di situ analogi tersebut. Kita tidak bisa menganalogikan segala macam yang ada termasuk bahan-bahan asal-usul diri kita, asal-usul jagat raya, katakanlah ruang, waktu, materi, energi yang muncul dari ketiadaan, lantas ketiadaan itu kita persepsi berada di luar Allah. Itu yang merancukan secara ketauhidan, menyalahi sejumlah ayat yang mengatakan bahwa semuanya itu diliputi oleh Allah dan semuanya berasal dari Allah, bahkan nantinya akan kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Kalimat wa kanallahu bikulli syai'im muhita itu menggambarkan segala sesuatu berada di dalam diri Allah. Tidak ada yang di luar dirinya. Wa kanallahu dan adalah Allah bikulli syai' terhadap segala sesuatu, muhita, meliputinya. Sehingga ketika kita menggambarkan makhluk itu diciptakan oleh Allah, tetapi bahan dasarnya bukan dari eksistensinya, lantas kita mendapatkan gambaran seakan-akan ada bahan baku dari makhluk yang tidak diliputi Allah, tidak berada di dalam dirinya. Sehingga menyalahi sekian banyak ayat, di antaranya adalah surat An-Nisa 126 ini. Di ayat yang berbeda Allah menceritakan tentang bukan cuma bahannya secara zat, tetapi segala urusan peristiwa itu juga berada di dalam dirinya, diliputinya. Tidak ada satu apapun yang berada di luar eksistensi Allah itu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah segala yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengatakan walillahi ghaibus samawati wal ard.
Bagi Allah atau milik Allah segala yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan semuanya itu, semua peristiwa yang gaib, apalagi yang tidak gaib, itu semuanya kembali kepada Allah. Kulluhu, seluruhnya. Jadi sahabat sekalian, Allah ingin menggambarkan tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputinya, yang tidak berada di dalam kekuasaannya, di dalam ilmunya, di dalam dirinya, di dalam eksistensinya. Maka dengan demikian kalau kita mengatakan bahwa Allah menciptakan atau diciptakan oleh Allah tetapi bahan dasarnya tidak dari eksistensi Allah, itu menyalahi sekian banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan eksistensi Allah itu kemudian digambarkan dengan sangat jelas di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Di mana Allah menggambarkan seluruh eksistensi ini berawal dari eksistensinya, berakhir dengan eksistensinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah mengatakan bahwa huwal awwalu wal akhir, bahwa Allah itu yang awal dan yang akhir, maka secara eksplisit kita mendapatkan gambaran segala yang ada, bahkan segala yang kita sebut tiada di dalam jagat raya ini, baik itu benda maupun peristiwa, itu berawal dari eksistensi Allah. Huwal awal, dialah yang awal, mengawali segala keberadaan dan peristiwa. Wal akhir, dan dia yang akan mengakhiri segala peristiwa. Makanya di ayat yang berbeda digambarkan kepadanya lah kita semua bakal kembali. Tidak ada tempat kembali selain Allah itu. Jadi jagat raya, ruangan pernah tidak ada. Berasal dari mana? Ya berasal dari eksistensi Allah. Dari mana lagi? Tidak ada bahan, tidak ada zat, tidak ada eksistensi yang mengawali semua peristiwa di jagat raya ini. Ruangan berasal, bukan cuma diciptakan, tapi berasal dari eksistensi Allah. Waktu berasal dari eksistensi Allah. Materi dan energi yang digambarkan di sini wazahiru wal batin, yang zohir maupun yang batin, material maupun energial, berasal dari mana? Berasal dari eksistensi Allah semata. Jadi dua-duanya terjadi, diciptakan oleh Allah dan berasal dari eksistensi Allah itu sendiri. Karena itu kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa segala yang di sisi Allah itu adalah kekal, mutlak adanya. Sedangkan yang ada di sisi makhluk itu bersifat relatif. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa diadakan kembali dan kemudian ditiadakan lagi. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu bakal lenyap atau habis, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Jadi Allah bersifat mutlak kekal abadi, sedangkan makhluk bersifat fana atau bersifat relatif. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kalau manusia, makhluk, jagat raya diciptakan oleh Allah, berasal dari eksistensi Allah itu sendiri, pertanyaannya, apakah makhluk lantas sama dengan Sang Pencipta? Sama dengan Allah? Ataukah Allah itu sama dengan makhluk? Tentu saja jawabnya adalah tidak. Ini yang terjebak oleh analogi tadi. Roti berasal dari bahan terigu. Sehingga sangat material kesannya bahwa roti masih memiliki sifat-sifat terigu itu. Mari kita lihat analogi yang berbeda,
yang menggambarkan bahwa sesuatu yang berasal dari sesuatu yang lain itu bisa sangat berbeda sifatnya. Saya contohkan misalnya air. Air itu adalah H2O. Ketika air ini diberikan kalor, diberi panas, dipanasi semakin panas, dia akan menguap. Ketika uap itu terus dipanaskan, maka akan terurai antara molekul-molekul atau antara atom-atom yang ada di dalam molekul air itu. H2O, air, berubah atau terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Pertanyaannya adalah, hidrogen dan oksigen apakah berasal dari air? Iya. Tapi apakah sifat hidrogen dan sifat oksigen itu sama dengan air? Tentu saja tidak. Hidrogen dan oksigen tidak lagi memiliki sifat-sifat air itu. Air bersifat cairan, hidrogen dan oksigen bersifat gas misalnya. Dan seluruh sifat-sifat air, sifat-sifat kimiawi dan fisikanya itu sama sekali berbeda dengan sifat-sifat hidrogen dan oksigen. Kalau kita lanjutkan, hidrogen dan oksigen kita panaskan terus, diberi energi kalor semakin tinggi, apa yang terjadi? Maka hidrogen dan oksigen itu juga akan terurai menjadi penyusun dari atom-atom hidrogen maupun oksigen, yaitu partikel-partikel subatomik, menjadi proton, menjadi neutron, menjadi elektron. Pertanyaannya adalah, apakah partikel subatomik sama dengan hidrogen dan oksigen itu? Jawabnya tidak. Sifat partikel itu sama sekali berbeda dengan sifat atomnya atau apalagi molekulnya. Sama sekali berbeda, tetapi dia berasal dari atom atau molekul itu. Dan kalau kita panaskan lagi, maka partikel-partikel subatomik itu juga akan terurai menjadi penyusunnya, menjadi quark. Kalau dipanaskan lagi, ujung-ujungnya akan berubah menjadi energi. Materi berubah menjadi energi. Apakah sifatnya sama? Jelas sangat berbeda. Materi itu kelihatan ya kuantitatif, sedangkan energi itu kualitatif sifatnya. Jadi sahabat sekalian, tidak selalu sesuatu yang berasal dari sesuatu yang lain kemudian dikatakan sama. Tentu saja tidak. Yang ini sudah hilang, berubah menjadi yang berbeda lagi. Itulah sifat makhluk yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Air itu pernah tidak ada, masih dalam bentuk gas hidrogen, ketemu dengan oksigen menjadi air. Dan kemudian air bisa hilang lagi eksistensinya, berubah kembali, terurai menjadi hidrogen dan oksigen, menjadi partikel subatomik dan segala macam penyusunnya, sampai menjadi energi dan gaya kuantum misalnya. Nah sahabat sekalian, analogi yang seperti ini bisa memberikan gambaran yang lebih baik, lebih kompleks dibandingkan dengan hanya mengatakan roti dibuat dari bahan terigu. Itu menjebak kita di dalam pemahaman yang terlalu sederhana, terlalu simplifikasi, ya, penyederhanaan. Padahal eksistensi Allah dengan makhluk tentu saja adalah sebuah kompleksitas yang tidak berhingga, dan kemudian dari kompleksitas yang tidak berhingga yang mutlak itu dibuatlah makhluk-makhluk yang memiliki segala macam keterbatasannya. Diciptakan oleh Allah, benar. Dibuat oleh Allah atau diciptakan oleh Allah dari mana? Dari eksistensi diri Allah sendiri, tentu saja juga benar. Dan itu kita dapatkan penjelasannya dari dalam Al-Quran Al-Karim maupun secara pendekatan saintifik. Maka kalau kita mau membuat analogi yang lebih baik, kita mengacu kembali kepada Al-Quran. Bagaimana analogi antara Sang Pencipta yang menjadi sumber segala realitas ini dengan makhluknya yang diciptakan oleh Allah berasal dari eksistensi Allah itu sendiri. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 35. Bahwa Allah dianalogikan sebagai sang pelita, sedangkan makhluk adalah bagaikan cahaya yang bersumber dari sang pelita.
Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatil la sarkiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berpendar seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Kita bisa ringkas dalam dua kesimpulan. Poin yang pertama adalah, apakah semua makhluk ini diciptakan oleh Allah? Jawabnya adalah iya. Sangat jelas bahwa segala sesuatu jagat raya dengan segala macam isinya diciptakan oleh Allah. Yang kedua, apakah semua ini diciptakan dari eksistensi dirinya? Maka jawabannya juga adalah iya. Karena memang tidak ada sesuatu pun eksistensi selain eksistensi Allah semata. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, mengawali semua yang ada. Dan dialah yang akhir, mengakhiri semua yang ada. Bahkan yang tidak ada dalam konteks kemakhlukan, itu juga semuanya berada di dalam keberadaannya. Jadi sangat clear saya kira kajian kita kali ini untuk mempertegas kajian kita yang sebelumnya, bahwa memang segala sesuatu itu diciptakan olehnya dan berasal dari dirinya belaka, dan satu ketika kita kembalinya juga nggak kemana-mana, melainkan hanya kepada Dia, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.